أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian ilmiah Masjid Al-Hikmah yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan di tempat ini, meluruskan niat sama-sama pengen duduk mendalami agama kita belajar bareng. Kita pengen di waktu-waktu yang akan datang ilmu yang kita dapatkan pada perjumpaan hari ini bisa membuahkan kebaikan yang banyak dia akan datang insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga Allah berikan selalu yang terbaik buat kita semua insyaallah. Begitu pula mungkin yang hadir dari kepengurusan masjid ini Al-Hikmah, para ustadz, para asatidzah yang semoga Allah selalu tambahkan keilmuan antum insyaallah. Begitu pula para mungkin perwakilan pemerintahan kalian yang hadirnya, semoga Allah berikan yang terbaik, maupun yang mungkin secara online mengikuti kegiatan ini. Karena kadang-kadang ini zaman yang banyakkan orang yang online ketimbang yang hadir ini. Yang hadir mungkin bilangannya ratusan, ini bisa ribuan yang online ini, Masya Allah. Semoga Allah berikan yang terbaik buat kita semua insya Allah. Karena orang yang menuntut ilmu ini Allah yang katakan, Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Kata Allah, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Enggak usah dijawab. Innama yatadzakkaru ulul albab. Karena kata Allah yang paham ini cuma ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, mereka dikatakan ulil albab karena mereka memang betul-betul kenal Allah. Berdiri mereka ingat Allah. Dalam artian berdiri, sholatkah dia, beraktivitas dengan berdirikah dia, dimanapun dia berada, dia ingat Allah. Duduk pun sama, berbaring pun sama, bahkan berujung kata mengatakan Rabbana. Dia enggak mengatakan ilahana, tapi Rabbana.
Kenapa? Karena Robba yarubu yang mencipta dengan proses. Ar-Rabbu nama Allah. Robba yarubu yang mencipta dengan proses. Sehingga ulil albab ini melihat semua fenomena berujung kata duhai Tuhan yang menciptakan kami dengan proses. Ya. Kita ini hasil proses pernikahan dua manusia. Kemudian lahirlah kita. Prosesnya ya ibu kita hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amai. Sampai Allah mengatakan anis kurli wali walidayka ilayal masir. Proses, semuanya proses. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan hal tersebut gitu loh. Makanya sangat disayangkan sekali kalau sampai kita ini nggak bisa untuk bisa bersyukur kepada mereka. Karena Nabi pernah mengatakan man la yaskurin nas la yaskurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah. Sementara kalau sudah pakai bahasa syukur, ini kan bahasa akumulasi. La in syakartum lazidannakum. Bagaimana Anda bisa menaklukkan dunia? Allah tambahkan rezeki yang Anda miliki kalau Anda nggak bisa berterima kasih sama manusia. Dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan terima kasih kita ya orang tua kita. Makanya untayan kata tentang pujian ke orang tua beragam sudah. Salah satunya ini judul. Kasih orang tua sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Walaupun hari gini banyak yang kebalik. Di mana anak diuji sama orang tua ya. Tapi tetap ada hal-hal yang anak nggak bisa bayar. Ya, karena orang tua ini fitrahnya memang Allah titipkan anak melalui mereka. Orang yang berumah tangga itu kan punya tujuan nikah cuma satu. Apa tujuan nikah? Cuma satu tujuannya. Kalau manfaatnya banyak, tujuannya cuma satu. Mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Memperbanyak umat pada hari kiamat. Kata memperbanyak umat jangan bicara jumlah anak yang banyak karena nggak semua orang nikah punya anak. Kalaupun dia punya anak nggak banyak. Apa maksudnya? Lebih kepada itu, yakni lelaki yang menikah jadi suami yang baik, perempuan menikah jadi istri yang baik. Sehingga pasangan yang baik ini melahirkan anak-anak yang baik. Kalaupun kenyataannya pasangan yang baik punya anak yang enggak baik, namanya ujian. Namanya ujian. Dan Allah akan uji manusia. Cuma ya kita tahulah, yang namanya orang tua ini selalu menyiapkan maklum buat kita. Ya sedikit kita muhasabah tentang orang tua. Ketika salah seorang ulama yang bernama Ghalib bin Sulaiman Al-Harbi dalam kitabnya Birrul Walidain, Syekh Ghalib ini mengatakan bahwa ada hak kedua orang tua yang mesti kita perhatikan. Sehingga jangan cuma menguntai kata, mengemas tulisan, kasih orang tua sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala, prakteknya bohong sudah. Ya. Tidak sedikit kalian yang sudah menikah, kecantikan istri kalian membuat lupa wajah orang tua kalian. Tidak sedikit anak-anak yang minta didoakan supaya punya pekerjaan, gaji pertama anak orang yang dibeliin cuanki. Oh ini kan fatal sekali ya. La Allah. Karena kalau sudah bicara cinta, kita bicara buah yang dipetik, kembang yang dipanen. Dari tanaman rasa yang kita tanam gitu lah. Ketika Allah perintahkan kita berteman sama orang tua, itu kan mukadimah yang bagus banget. Sampai-sampai ada ayat yang mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah ajak kita mengatakan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, jadikan kedua orang tuamu sahib. Apa sahib artinya? Teman. Kenyataannya gimana? Kita sama teman antara orang tua, antara orang dewasa bisa berjam-jam kita bercanda ngobrol. Bahkan bikin grup pertemanan dengan teman-teman kita. Tapi kalau ngomong sama anak, hitungan menit kita berantem. Pepesan kosong kalau kita bilang seperti itu. Gitulah. Coba kita bahas. Iya, Syekh mengatakan berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua ini merupakan qadha. Qadha yakni takdir yang berbentuk perintah. Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana
Kata Allah, wa qada rabbuka rabba yarubu, Tuhanmu yang menciptakan kamu dengan proses. Ar-Rabbu nama Allah, asma Allah. Wa qada rabbuka, Tuhanmu yang menciptakan kamu ini telah memerintahkan, menetapkan takdir dalam bentuk qada tadi, qada qadar, qada takdir, ketetapan. Apa? Allah ta'budu illa iyyahu. Yang pertama Allah tekankan, Allah ta'budu illa iyyahu. Jangan pernah kalian ini beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nanti lebih diarahkan kepada makna tauhid, la ilaha illallah. Jadi bukan diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah, tapi lebih kepada la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Karena perlu kita pahami bahwa bentuk ubudiyah ini bukan sesuatu yang main-main. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami utus pada setiap umat seorang rasul an ya'budullaha, untuk mengajarkan cara beribadah. Jadi nggak main-main. Tolong jangan sampai handmade. Ibadah nih handmade nggak boleh. Ya, kadang-kadang di kita ini banyak handmade. Awalnya sih nasihat dan ijtihad, cuma ujungnya jadi syariat. Padahal orang dulu suka mengatakan, kami juga mengakui adanya adat tradisi. Ya, cuma kan adat aju bersanding syarak, syarak bersanding kitabullah, gitu kan ya. Ayo, adat dibuat untuk jadi sebuah hukum. Tapi hukum yang baku adalah qala Allah wa qala Rasul. Dalilnya apa? Qul hatu burhanakum. Al-burhan qala Allah wa qala Rasul. Nabi pun mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Kebenaran yang cuma satu enggak berbilang, kata Nabi gitu ya. Nah, nanti ada ijtihad, ada ijma ya, ada pendapat kias dan lain sebagainya. Itu disepakati dengan ulama nanti tentunya. Cuman kalau sudah bicara hukum, Allah mengatakan alla ta'budu illa iyyahu. Tidak ada alasan kamu untuk menyembah selain Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Makanya ulama mengatakan la ilaha illallah ada rukunnya, ada syaratnya. Kadang-kadang orang Islam gak semua tahu nih rukun syarat la ilaha illallah. Oh, emang ada tat? Kayak mau sholat aja ada rukun dan syarat? Ada. La ilaha illallah rukunnya dua, an-nafi wal isbat. An-nafi menghapus Tuhan, la ilah harus hilangkan dulu Tuhan yang kau sembah. Illallah tasbit, dan tetapkan hanya Allah. Karena kalau dibalik, banyak orang mengaku Tuhannya Allah, cuma menyembah yang lain. Allah panggil, hayyalas shalah. Masih lama komat. Tapi kalau bosnya manggil, siap bos? Siap dan. Ini Anda menuhankan selain Allah. Urusan sholat, Anda nggak memperhatikan penampilan Anda. Urusan ketemu orang nggak beres-beres, gonta ganti baju yang cocok untuk ketemu sama dia. Kadang-kadang ketemu orang kita pakai minyak wangi, leher lain, ketek lain, pinggang lain wanginya. Ketemu Allah, Allahu Akbar. Apalagi subuh, ada yang lupa sikat gigi, innalillah. Udah subuh, masya Allah. Kita waladhdallin, amin sudah. Ada gas bopal lewat. Ya gimana sih kita mau menyebut nama Allah sementara kita nggak perhatikan mulut kita ini? Nabinya yang bilang, laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwak inda kulil wudu wassalah. Nggak main-main tuh. Kalau tidak memberatkan umatku, kuperintahkan orang Islam ini bersiwak. Siwak itu lebih dari sikat gigi loh. Inda kulil wudu wassalah. Wudu berapa kali? 5. Salat berapa kali? 5. Minimal 10 kali urusan sikat gigi itu. Tapi kita nggak merhatiin. Apalagi yang masih ngerokok. Aduh, nikotin ya Rob, masya Allah. Antum mau sholat mulut antum nikotin semua. La haula wala quwwata. Antum nggak kenal Allah. Ya, Allah baik, cuma nerima yang baik. Allah baik, cuma nerima yang baik. Ayo belajar kita tinggalin yang nggak baik pelan-pelan. Nanti lama-lama kita bisa ninggalin. Karena kalau urusan rokok ini banyak yang komplain nih. Ya, padahal pabriknya aja jujur, rokok membunuh. Pabriknya jujur gitu loh.
yang ngisep bilang enggak gitu loh. Lah bang yang bikin jujur kok. Antum tinggal sami'na wa ata'na. Antum belum mampu istighfar. Ya memang bahaya, cuma anda belum mampu nih, astagfirullah. Ahsantum, itu lebih baik gitu loh. Jangan dibela, wong pabriknya bilang rokok membunuhmu, tapi enggak. Ini kan bahaya sekali. Kadang-kadang kita mendingan bakar itu rokok yang sehari 20.000. Ya sebungkus ada 20.000 sekarang, 20.000 ya. Subhanallah. Sebulan itu 600.000. Setahun 12 bulan 7,2 juta. Tiap tahun antum bisa potongin hewan korban buat orang tua antum. Oh enggak, tat, mendingan bakar paru-paru, tat. Tapi bikin judul, kasih orang tua sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala. Bakar tuh paru-paru gitu. Kadang-kadang kita nih jadi suami aja jadi suami pecundang. Lawang istri sudah terlambat 2 minggu. Ini kan berarti dia hamil. Kenapa antum gak kumpulkan uang sehari 10.000? Sebulan kan 300. Bayi cuma butuh 9 bulan. 2,7 juta. Bayi lahir di akekah. Banyak hari gini anak lahir gak di akekah sama ayahnya. Tapi ayahnya bisa merusak badan dia. Allah karim. Sudahlah, agama ini bukan cuma keinginan, tapi kebutuhan. Kalau agama menjadi sebuah kebutuhan, ayo kita belajar dengan betul. Kita pengikut Imam Syafi'i. Ya. Mazhab kita Syafi'iyah di Indonesia, betul? Ya, kita pakai bahasa beliau lah. Betapa banyak nasihat-nasihat Imam Syafi'i berkaitan tentang menuntut ilmu. Bahkan beliau orang yang mengatakan al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil asih. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu cahaya Allah, dan cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Kebayang nih, ya. Jangan hayalkan cahaya Allah datang dalam diri kita dengan kemaksiatan yang kita rutinkan. Nabi yang mengatakan, innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibu. Kata Nabi, innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibu. Orang itu terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dia rutinkan. Kemaksiatannya umum dari yang kecil sampai yang gede. Nah kalau dirutinin kan ini penghalang. Jangan bilang Tuhan tidak sportif, udah berdoa kok nggak dijabah. Bukan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin mendustakan janjinya. Wa'dallah haq, janji Allah pasti. Surat Fusilat lagi Allah mengatakan, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Tuhan kalian nggak mungkin zalim. Aneh membuat sesuatu yang zalim. Gitu ya. Taib. Itu yang pertama. Wa qad rabbuka ala ta'budillah. Baru Allah tantang kita untuk apa? Setelah kau mentauhidkan Allah, kau beribadah kepada Allah, tolong wabil walidaini ihsana. Bukti yang paling nyata kalau kau telah mentauhidkan Allah, kau bisa berbuat baik sama orang tuamu. Bahkan kata baiknya dalam bentuk ihsan. Bukan khair, bukan tayyib, bukan tamam, bukan kuish, tapi apa? Ihsan. Ihsan itu anta abudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah walakin yarah. Levelnya Islam, iman, ihsan. Level yang tertinggi itu. Siapa itu orang-orang ihsan? Orang-orang yang beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Kalaupun dia tidak melihat Allah, dia yakin Allah melihat dirinya. Itu orang-orang yang ihsan. Orang yang begini dekat dengan rahmat Allah. Dalilnya apa? Ayat lagi. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat ihsan. Di negeri kita dulu banyak orang-orang ihsan. Makanya atas berkat rahmat Allah merdeka di negeri. Merdeka itu rahmat. Bambu runcing bisa ngalahin penjajah. Sekarang senjata canggih gandeng penjajah. Kadang nggak ada rahmat sudah. Ayo ini kita mesti pertahankan. Ya, teman-teman di Kelungkung dan sekitarnya, ayo kita pertahankan supaya Allah jaga kemuliaan agama kita dengan rahmat tersebut. Masya Allah. Taib, ya. Jadi bukti kau telah mentauhidkan Allah dengan rukun la ilaha illallah tadi yang kita bahas, yakni wabil walidaini ihsan. Berbuat ihsan. Sampai Allah mengatakan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Bentuk kebaikan yang mesti Anda lakukan, ya, yakni yang paling kecil. Kalau satu di antara keduanya sudah renta, sudah mulai sakitan, ya, mungkin kelihatan lusuh, tua, atau kedua-duanya, fala taqul lahumā uff. Kata Allah, jangan pernah bilang cih.
Saya nggak pernah bilang dan ci, ya itu kan cuma ibarat, kiasan aja. Tapi lebih kepada helaan nafas. Saya suka contohkan di beberapa kajian kalau saya dipanggil sama orang tua saya, Subhan, labbaik ummi, tolong dong bawakan segelas air. Sebentar Umi, ada tamu, tolonglah. Iya, itu haram. Allah, itu haram. Subhanallah. Segitunya tuh. Kita kerjain tapi diharamkan. Kayak kita sholat. Dia sholat cuma kata Allah apa? Fawailul lil musallin. Celaka ini orang yang sholat. Kenapa dibilang celaka? Alladzina hum an sholatihim. Karena orang-orang yang seperti ini orang yang mengulur waktu sholat. Dia sholat cuma diulur-ulur. Dia datangi panggilan orang tuanya cuma dihela napas. Iya, wallahi haram. Allahu Akbar. Dan itu dosa besar. Apa alasan kita untuk mengatakan iya? Apa salah kita membawakan minum buat orang tua kita? Dulu kita malah nangis minta disusuin, minta dikasih minum. Dia nggak pernah bilang gitu, nggak pernah gitu. Ya, sekarang orang tua kamu cuma minta tolong bawain air segelas dong. Masa kita bilang subhanallah. Itu anak secara umum atau orang laki sampai kapanpun sama orang tua begitu. Kalau perempuan, kalau sudah nikah suami nomor satu. Ijab kabul yang suami baca di hadapan mertuanya, orang tua kamu itu memindahkan tanggung jawab dari pundak mertua ke pundak suami. Kalau dia sudah jadi suami kamu, dia lebih dari orang tua kamu. Kenapa? Karena ayah kamu nggak bisa bersetubuh sama kamu. Suami kamu bisa. Ya, kalau suami bilang, mah ambil kopi dong, haram hukumnya. Tapi hari gini banyak, bahkan banyak ibu-ibu yang lebih lembut sama ojol ketimbang sama suaminya gitu. Apa suaminya mesti pakai baju ojol di rumah tiap hari gitu, supaya lembut gitu. dan lainnya ya. Tapi kelas lah. Intinya jangan cuma berteori, karena Quran ini hudan, petunjuk. Hudan linnas, petunjuk buat manusia. Kalau nanti ini disampaikan manusia nggak tertunjuki, jangan salahkan Quran. Kemanusiaan Anda yang dipertanyakan. Ya, Allah mengatakan hudan linnas. Ini Quran petunjuk buat manusia. Kalau nanti ada ustadz yang nyampein dalil ayat, manusia yang dengar nggak nerima, maaf, Anda bukan manusia. Buru-buru istighfar. Enak aja ustadz. Emang kalau manusia nerima. Kata Allah, manusia yang Allah maksud siapa sih? Yang Allah ciptakan buat beribadah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, terbaik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu tercipta buat beribadah. Dia enggak demen ibadah, dia bukan manusia, cuma wujudnya manusia. Ulaika kal an'am bal hum adall. Dia kayak binatang ternak, bahkan lebih sesat. Kayak kita ngeliat turis-turis bule di sini. Ya, warawiri aja muter foto aja. Enggak ada ibadah sama sekali. Ya ini rugi sekali. Ya, Allah sindir kalau dia nggak bertobat seperti binatang ternak, kesian. Ya, kita orang-orang Bali dakwahkan dia, pertontonkan kelemah lembutan sehingga dia tertarik, dan banyak kok teman-teman non Muslim bisa masuk Islam dengan kelemah lembutan kita, insya Allah. Ya, jadi kalau nggak ada buat orang yang masih hidup, kemungkinan selalu ada. Kita nggak boleh menjadi hakim buat agama orang lain. Dulu zaman Rasul itu ada orang yang menganggap Allah nggak ampunkan dosa seseorang. Jadi ada seseorang yang dosanya banyak banget sudah. Ada yang mengatakan begini, bahwa Allah nggak mungkin ampunkan dia. Ketika dia berkata seperti itu, ada diskusi yang keluar. Kata Allah, man zalladzi yata'alla alayya alla yaghfira li fulan. Fa inni qad ghafartu lahu wa akhbatu amalan. Siapa yang bilang aku nggak mengampunkan dia? Ketika kau menganggap aku nggak mengampunkan dia, langsung ku ampunkan dia dan ku batalkan semua kebaikan kamu. Nggak boleh menjadi hakim buat agama orang lain gitu. Karena nggak ada dosa buat orang yang nggak tahu. Nggak ada dosa buat orang yang lupa sampai dia ingat. Nggak ada dosa buat orang yang tidur sampai dia bangun. Orang gila sampai dia sadar. Ajarkan. Bahkan kelemah lembutan dalam beragama ini belum kita tarik ke orang tua nih. Kayak ketika Allah berfirman dalam Al-Quran memuji Muhammad dengan rahmat yang diberikan, fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik
Fa'fu anhum wastaghfir lahum wastabirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Karena dunia ini mempersilahkan kita untuk mengambil jariah dari kebaikan yang kita ajarkan sama orang lain. Ya, artinya kalau kita meninggal nanti kan putus dengan dunia kecuali jariah kita. Sedekahkah atau ilmu yang bermanfaatkah atau doa anak yang saleh, betul? Maka kita ini disuruh mendatangkan manfaat buat orang lain. Pertontonkan dan sampaikan kebaikan. Dan gak bisa kita sampaikan kebaikan ke orang dengan kekerasan, gak bisa. Kata Allah, walau kunta fazzon gholizul qalbi lan fatu min haulik. Kalau kamu kaku, keras hati, orang lari. Jangankan orang tuamu aja gak demen. Hari gini kadang-kadang kita lembut sama manusia di luar sana, keras sama orang tua sendiri. Ya kayak orang tuanya baik sama anak orang, keras sama anak sendiri. Oh kalau sama anak orang, ya Allah anak siapa nih? Ya Allah manisnya, lucunya, mau apa sayang? Anak orang digituin anak sendiri, Masya Allah. Apalagi kemarin tuh lebaran tuh, orang tua bikin kacang. Anak nyobain yang bagus buat tamu, kamu yang gosok aja. Hari gini orang tua kayak gitu ya. Jadi anaknya nggak bisa mencontoh yang baik-baik gitu lah. Ya, kadang-kadang dandan rapi bagus. Anak nanya, Mama mau kemana mah? Papa mau kemana? Mau arisan dulu. Keren banget sih. Ya iyalah kan teman-teman arisan mama orang keren semua. Teman papa juga sama. Hati-hati anak kesinggung. Pernah gak Anda berdandan seperti itu buat anak Anda? Wallahi kita gak pernah. Jangan heran ya, satu waktu nanti anak tumbuh dewasa dandan rapi ditanya, mau kemana anak mama yang ganteng yang cantik, anak papa yang ganteng yang cantik. Mau ketemu teman mah, keren banget sampai wangi. Ini teman orang hebat mah, segores lagi luka di hati kita orang tua. Sehebat apa orang yang dia mau temuin sampai dandan abis-abisan gini. Pernahkah anak ini dandan sebagus-bagusnya, wangi-wanginya buat kedua orang tuanya? Ya, anak itu duplikator, peniru paling hebat. Ya. Al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadar, makanya Imam Syekh At-Tantawi mengatakan kalau boleh sedikit dikoreksi ini. Akhir zaman ini banyakkan orang tua yang durhaka kepada anak, bukan anak yang durhaka sama orang tua. Apalagi makin kemari, makin kita tahu anak-anak kita kan anak-anak Gen Z. Kalau bahasa sekarang Gen Z dibilang ya. Anak-anak Gen Z ini anak-anak yang akhir zaman, kalau boleh lagi anak-anak alpha katanya itu ya. Ini anak-anak yang memang senangnya ngelihat bukan ngedengar. Kalau kita dulu generasi tonton 60-an, 70-an, ya generasi yang suka ngelihat, yang ngedengar bukan ngelihat. Kalau lagi dinasihatin sama guru kita dengerin, iya. Isma, nah, takut aja ngeliat muka guru tuh takut kita lah. Wallahi, hari gini anak-anak nggak bisa digituin. Tapi mereka suka melihat. Berarti kan introspeksi diri kita apa? Kalau anak kita adalah generasi yang suka melihat, tugas kita apa? Membuat tontonan yang menuntun. Jadi fi'liyah, bukan qauliyah. Hari gini kita banyak ngomong, anak nggak suka sama kita. Hari gini anak gak suka sama orang tua yang berteori. Sadar gak sadar anak suka melihat kita. Anda yang pengen anak Anda bangun subuh, ya jangan banyak ngeluh sama Ustaz. Ustaz bingung dah, anak aku susah bangun subuh Ustaz. Ya kau nanya sama Ustaz dong, dia punya suami, nanya sama suaminya, sono kan gitu. Atau ngobrol aja laki bini, kan anak-anak situ kan anak kami. Nah, kalau kami hanya menyampaikan bahwa anak ini punya hak tidur 8 jam satu hari. Gak usah dibangunin juga, pasti bangun kalau habis isya tidur. Tapi banyak orang tua membiarkan anak main handphone sampai tengah malam. Bahkan gak sportif, bikin ruang tidur, kamar tidur, tapi ada TV-nya. Kan bodoh sekali orang tua. Kalau yang namanya kamar tidur ya buat tidur. Ingat gak sih zaman-zaman kita dibesarkan tahun-tahun 70-an dulu? Dimana kalau sudah bangun pagi kita gak bisa lagi duduk di atas kasur hingga malam nanti. Udah bangun. Enggak boleh di situ, itu buat malam nanti. Orang dulu kan begitu. Hari gini enggak. Ruang tidur buat nonton, ruang tidur buat main handphone, ruang tidur pun buat makan, buat ngemil, buat ngobrol. Udah enggak ada privasi sama sekali. Dan kita merasa aman. Anak di kamar sendiri megang handphone.
Ini peradaban palsu. Ulama bilang zaiful hadarah. Bukan cuma hatif atau handphone. Zaiful hadarah. Ini peradaban palsu. Di mana orang nggak usah jauh-jauh bermaksiat, cukup buka channelnya keluar. Hari gini orang nggak usah baca doa masuk pasar keluar pasar. Hari gini pasar nyamperin kita. Ini zaiful hadarah. Kita merasa aman. Kita nggak dapat informasi tentang peningkatan kriminal online. Hari gini banyak anak-anak yang murtad online. Hari gini peningkatan LGBT di mana-mana. Kenapa? Tontonan yang belum layak ditonton. Hari gini tidak sedikit anak-anak yang prostitusi online, menjual diri secara online. Hari gini anak bebas menghujat secara ghostingan. Mental mereka mental pengumpat. Beda sama kita-kita yang dibesarkan di zaman dulu. Kalau dulu musuh depan mata, orang tuh udah bilang, Han, gak usah keluar. Kenapa? Tuh ada orang yang mau mukulin. Mana mah? Oh itu. Kita samperin gitu loh. Kalau sekarang kan anak pucat di pojokan kamar, pertak. Kita bilang, kenapa pada pucat? Ada yang mau mukulin aku. Mana nih di WA? WA. Orangnya nggak ada. Hari ini rapuh anak-anak kita. Anak-anak kita bisa jatuh cinta sama lawan jenisnya cuma gara-gara dikasih kembang emot. Bukan kembang beneran. Bukan senyum beneran. Emot semuanya. Ya Rob. Ya kita nggak bisa ketawa ketiwi Pak. Kalau kita udah generasi lawas Pak. Yang udah pala 5 ke sono nih umur-umur kita nih ya. Demi Allah. Paling 2 kali pemilu lagi Pak. Nggak usah panjang-panjang umur juga ngerepotin orang Pak. Kan umur Nabi cuma 63 betul. Sekarang kita berapa? 53, 54, 55. Ya kan 10 tahun lagi. 2 kali pemilu dong. Terus kalau kita meninggal nanti, yang gantiin kita siapa? Anak-anak kita. Siapa mereka? Yang tadi jatuh cinta karena emot kembang. Akui generasi yang nggak bisa bangun pagi. Generasi yang takut dengan ancaman WA. Generasi yang tidak tahu ada 2 pemandangan paling indah di muka bumi. Menatap Ka'bah, menatap wajah orang tua. Generasi yang nggak pernah tahu ada 2 bentuk benda yang kalau kita lihat suruh berdoa. Yang pertama Ka'bah. Melihat Ka'bah katakan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Fa'ina rabbana bisalam. Yang sudah umrah, tahu kan? Kalau kita mau tawaf di Ka'bah, ketika sampai di dekat Ka'bah, kita buka pundak kita yang kanan, ittiba. Kemudian kita menatap Ka'bah mengatakan apa? Allahumma antas salam wa minkas salam fa'ina rabbana bisalam. Dan yang kedua menatap wajah orang tua. Menatap wajah orang tua kita berdoa ayat yang bilang wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Hari gini anak-anak banyak yang enggak tahu itu. Merendahlah kamu kata Allah, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Merendahlah kalian, tolong merendah di hadapan orang tua kalian. Walaupun kalian hebat di mata anggota perusahaan kalian, kalian hebat di mata keluarga kalian, di mata istri, mata anak kalian, tolong kalian bocah kecil di hadapan orang tua kalian. Merendah. Allah yang bilang, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Merendahlah piik burung di hadapan induknya. Merendah. Kemudian tatap wajah orang tuamu katakan, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah irhamhuma ya Allah. Kasihi mereka, cintai mereka ya Allah. Sulit mengemas kata berapa ukuran cintanya. Kama rabbayani shaghira. Kau lebih tahu ya Allah. Seperti mereka mengasihiku sejak kecil. Saking kita nggak bisa menyebut angka di situ. Ya kenapa? Karena kasih mereka sepanjang masa. Sampai Allah pakai bahasa wabil walidaini ihsana. Tidak ada orang tua kamu berbuat baik. Memang mereka sudah meninggal, ada barzah di antara kita. Atau mungkin kita LDR sama mereka, jarak jauh. Sadarlah, di badan kita ada air susu ibu kita. Sadarlah, di belakang nama kita ada nama ayah kita. Jangan coreng kemuliaan mereka. Stabilkan iman. Karena kemaksiatan yang 3 yang Nabi mengatakan, pencurian,
perzinahan, khamr, karena dipertanyakan keimanan. Ini stabilkan iman. Nabi mengatakan, la yasrik syarik inda syarik wa huwa mu'min. Enggak mungkin orang mencuri ketika mencuri dia beriman. Wa la yazni zani hina zani wa huwa mu'min. Dan enggak mungkin orang berzina ketika berzina dia beriman. Wa la yasrabul khamar inda syarik wa huwa mu'min. Dan enggak mungkin orang ini minum minuman keras atau narkoba dan lain-lainnya ketika dia melakukannya dalam beriman, tidak. Ya, kalau kita pakai bahasa pencurian itu kan koruptor sekarang. Ini para koruptor, ya Rabb, Masya Allah. Kalian bukan manusia. Karena manusia itu warzaqnahu minat thayyibat. Al-Isra ayat 70. Allah ciptakan manusia makan yang baik-baik, yang benar. Kamu makan korupsi, kamu bukan manusia. Kamu lupa di badan kamu itu ada air susu ibu kamu. Orang yang pernah menyambung nyawa ketika melahirkan kamu. Ada nama ayahmu di belakang namamu. Yang siap pindah ke satu bis ke bis yang lain cuma buat menjajakan dagangan. Yang siap berkeringat macul di tengah sawah untuk kalian, membesarkan kalian. Sekarang kalian korupsi. Allahu Akbar. Kalian gak punya malu, kalian gak punya iman. Al-haya minal iman. Dan malu bagian dari iman. Laula haya wa laysa lahul iman. Karena kalau orang sudah gak punya malu, gak punya iman dia. Jangan banyak berkeluh kesah. Jangan banyak berkeluh kesah. Ya bukan begitu Ustaz, masalahnya kan Ustaz, saya memang dari keluarga yang kurang ngerti agama Ustaz. Jadi kalau sampai saya begini ya salah mereka. Suka flying victim gitu, nyalain orang tua. Soalnya kan saya mu'alaf, soalnya saya begini, saya begitu. Coba buka sirahnya para sahabat. Mereka juga lahir di zaman jahiliyah. Mereka juga orang yang masuk Islam mu'alaf. Mereka enggak menyalahkan orang tua. Orang tua saya galak Ustaz, keras Ustaz, kakunya orang. Segalak apa orang tua kamu dibanding orang tua Nabi Ibrahim yang bakar anak hidup-hidup? Orang tua saya Tat, aduh antum enggak kenal sih orang tua saya Tat. Benar-benar susah dah Tat. Kamu pernah dengar yang namanya Ikrimah? Sahabat Nabi. Anaknya siapa? Abu Jahal. Fir'aun zaman Rasul. Apa ayah kamu yang kamu benci sama dengan Abu Jahal? Ya Rabb. Jangan suka menjadi hakim buat urusan orang lain. Allah tawarkan seburuk-buruk orang tuamu sampai mengajarkan pada kekufuran. Wa in jahadaka al antusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau sampai level dosa tertinggi orang tua kamu mengajak syirik, berbuat kufur, Allah bilang fala, cepat pakai fa bukan wa. Fala, cepat jangan patuhi, fala tuti'huma. Wasohib, tapi usahakan berteman. Orang tua kamu ngajak berbuat syirik pun jangan patuh, tapi usahakan berteman. Kita disuruh berteman sama mereka. Kenapa? Karena ada bayi yang lahir, orang tua bermanfaat buat dia. Tapi tidak sedikit bayi yang dilahirkan ini kelak bermanfaat buat kedua orang tuanya. Mungkin Anda di posisi yang kedua. Anda nggak melihat manfaat orang tua Anda? Allah pengen Anda yang bermanfaat buat mereka. Sampaikan kebaikan sama mereka. Jangan banyak berkeluh kesah. Jangan berandai-andai. Nanti nggak ada selesainya. Kenapa? Karena berprasangka buruk sama Allah, keburukan yang bakal kau rasa. Allah paling nggak suka orang berprasangka buruk. Kenapa? Karena wa ma rabbuka bizzalaminil abid tadi, Tuhan nggak mungkin zalim sama hambanya. Tuhan pun mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuan. Kalau hari gini Anda melakukannya, Masya Allah, Anda merasa ujian Allah berat buat Anda telah menyalahkan Tuhan dengan keputusannya dan itu nggak diperbolehkan. Ya, ayo meyakini bahwa tidak ada kezaliman dalam takdir Tuhan. Nggak usah banyak berandai-andai lah. Oh, andai aku anaknya Rasul, andai aku anaknya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, andai aku lahir dari rahimnya Khadijah, andai aku lahir dari rahimnya Asma binti Abu Bakar, andai aku lahir dari rahimnya Rumaisah binti Milhan, ibunya Anas bin Malik, yang wujudnya masih di dunia, Nabi lihat dia sedang berwudu di sorga di depan istana emas milik Umar. Allah, khalas, akui, dialah ayah kita. Dialah ayah kita. Orang yang kasar, orang yang kaku,
orang yang tidak lembut sama ibu kita. Orang yang kadang-kadang suka main tangan sama kita. Tapi akui, dia adalah laki lelah untuk kita. Dialah ibu kita. Perempuan yang cerewet, yang gak pernah akur sama mantunya. Perempuan yang subhanallah, yang selalu cemburu dengan apa yang kita miliki. Perempuan yang makin hari makin kayak anak kecil, yang minta diperhatikan. Sudah akui, tapi itulah ibu kita. Jangan hakimi mereka. Usia mereka bukan lagi usia muda. Fisik mereka ini bertentangan dengan batin mereka. Karena kata Allah dalam Al-Ahqaf ayat 15 itu kan, falamma balagha asudda wa balagha arba'ina sanatan. Orang itu kan di puncak umurnya kan 40. Allah yang mengatakan falamma balagha asudda, sampailah dia di puncak usia. Disebut arba'ina sanatan, 40 tahun. Itu 40 puncak, Pak. Nabi itu diangkat umur 40. Puncaknya dewasa. Makanya 40 itu 13 tahun pertama beliau mendakwakan akidah. Belum ngomong hukum di Mekah. Akidah dulu. 40 13 tahun berapa? 53. Kemudian 2 tahun berikutnya beliau hijrah ke Madinah. Betul? Berapa usia beliau berarti? 55. Awal perang Badar 55. Jadi kita orang laki demi Allah, umur 55 itu bukan pensiun. Awalnya perang Rasul. Kita ke brainwash sama Belanda, kepake sampai sekarang. 55 pensiun. Laki-laki umur 50 yang diomongin merek obat, merek penyakit, entar lagi rumah sakit, alamat dokter. Justru 55 awal perang. Kita kalau udah umur 55, ya Rob, masih money oriented, masih dunia yang kita pikirin, telat. Orang kalau sudah umur 50 lebih, demi Allah, sebentar lagi bakal sendiri di lobang. Latihan sendiri, bangun tahajud, bangun. Wanasunyam, orang tidur kita bangun. Wudu, nggak apa-apa 2 rakaat tahajud, 1 witir malis, nggak masalah. Syukur kalau bisa 8 dan 3 atau lebih. Sholatul lail masna malis, nggak ada masalah. Kalau nggak bisa 2-1 boleh. Sholatul lail masna, al-witr ganjil, malis, nggak ada masalah. Atau diam-diam kita ujlah lah. Kalau sudah kita banyak menyendirilah. Banyak menyendiri. Nabi pun menjelang usia 40 dan seterusnya beliau banyak ujlah. Menyendiri. Karena sebentar lagi kita bakal sendiri lama dalam lubang kubur. Modal apa kita ketemu sama Allah? Nama Allah kita belum hafal. Hafalan Quran kita yang tahu. Sedekah kita yang tahu. Ilmu kita yang tahu. Dan tidak sedikit orang yang sekarang ngomongin agama, menyembah Allah, tunggang tungging tiap hari menghadap kiblat, tanya apal nama Allah gak tanya. Kita berdoa ke Allah yang kita gak kenal. Ya, di Malang kita ada tablik akbar tentang masalah umroh dan haji kemarin. Saya bilang sama mereka, kalian mau jadi tamu Allah sebentar lagi. Umroh haji itu panggilan, bukan cuma keinginan. Banyak yang pengen gak dipanggil sama Allah. Tapi kalau sudah dipanggil, ingat, ya Anda dipanggil sama Allah. Kenal gak Allah? Harusnya Anda yang dipanggil mesti tahu siapa yang manggil Anda. Karena yang Anda jawab apa ketika ihram? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu jawaban panggilan. Anda menjawab panggilan Tuhan yang Anda nggak kenal. Ajib. Yang begini sih umroh sekali, ngontennya 12 kali. Sampai lagi tawaf videoin diri. OTW Hajar Aswad. Riya sum'ah ujub. Ya pulang umroh nggak ada bekas. Padahal kata Allah, al-umrah makbulah wal hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Umrah yang makbulah, haji yang mabrur, tidak ada balasan yang paling layak kecuali surga.
Apa yang dimaksud? Karakter penghuni surga dia bakal miliki. Dia pulang umroh, pulang haji itu qaribin, jadi orang yang gampang akrab, baik sama orang, hayyin, lembut, salin, mudah, gak ruwet. Hari gini orang sombong pulang haji, pulang umroh. Ya, kenapa? Karena dia cuma pengen, tapi dia nggak dipanggil. Buktinya apa? Dia tidak tahu siapa yang manggil dia. Padahal kalau dia tahu, labbaik Allahumma labbaik. Tadi kita dipanggil sama ibu kita aja, labbaik ya ummi. Itu kan bahasa lembut banget. Artinya ku datangi panggilanmu wahai ibu. Ini Allah yang nggak berbanding. Labbaik Allah, ku datangi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Kupastikan ku datangi panggilanmu tanpa ada kesyirikan. Innal hamda segala puji, wan ni'mata segala nikmat, laka wal mulk kerajaan milikmu, la syarika lak. Dan itu kita ulang-ulang sampai kita memulai tawaf. Masa nggak ternyuh? Wa bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah sebut, kemukakan dengan kata dia. Innal hamda segala puji, wa ni'mata segala nikmat, lakawal muluk kerajaan milikmu, malikul muluk tu'til mulka man tasa wa tanzilul mulka mimman tasa biyadikal khair. Ini sering kita baca. Masa nggak ada kesan? Ya nggak ada Ustaz kenyataannya, karena kita nggak kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, sama orang tua kata Allah, aniskurli wali daika ilayal masir. Ini lembut banget loh bahasanya loh. Aniskurli, bersyukurlah kau kepadaku kata Allah. Kau dilahirkan orang tua yang jelas, kau dibesarkan sama orang tua yang jelas. Banyak orang yang lahir nggak punya orang tua, kamu punya orang tua. Banyak yang dibuang, banyak yang di panti asuhan, kamu enggak seperti itu. Aniskurli, bersyukurlah. Wali daika, dan berterima kasih sama orang tua kamu walaupun beda agama. Wa in jahadaka ala tusyrika bi tadi. Karena masih hidup, masih bisa bermuamalah. Kalau sudah meninggal khalas. Berikan ke Allah hukumnya. Kalau masih hidup, dakwahkan dia. Antum pernah dengar cerita Abu Bakar As-Siddiqul Akbar? Yakni Abdullah bin Abi Quhafa. Siapa Abu Bakar? Abdullah bin Abi Quhafa. Antum kenalkan Abu Bakar. Dia punya nama Abdullah bin Abi Quhafa. Belum masuk Islam namanya udah Abdullah. Jangan heran tuh. Jadi kalau ada orang kafir nama-nama Islam jangan heran. Zaman Nabi orang kafir namanya Abdullah. Abu Bakar belum masuk Islam namanya Abdullah bin Abi Quhafa. Ayahnya Abu Quhafa. Abu Hurairah siapa namanya? Abdurrahman bin Sahr. Periwayat hadis terbanyak. Ya. Waktu belum masuk Islam namanya Abdurrahman. Jadi jangan heran ya. Kalau kita belajar sirah, jangan terkecoh dengan nama. Enggak mungkin dia yang nyolong Ustadz, namanya Abdullah. Ya. Enggak mungkin dia berzina, namanya Abdurrahman. Ini kita nih suka apa ya? Beragama dengan casing doang sih ya. Jadi gampang terkecoh. Enggak mungkin Ustadz dia berbuat salah, dia kiai, dia habib, dia ustadz. Hey, dia manusia. Dia manusia. Siapapun dia, kalau mengajarkan kesyirikan, maka dia orang yang berdosa. Siapapun dia, kalau mengajarkan perbuatan bid'ah, dia berdosa. Siapapun dia, kalau dia berbuat salah, kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit. Jangan akal kita diinjak oleh logika. Habis kalau kita nangkep dia takut kualat. Di kita tuh gitu, orang Indonesia mindsetnya ditekan seperti itu. Ya Allah. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti punya salah. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang berbuat salah yang mau bertobat. Ya, ayo dengan belajar kita akan tahu nanti. Dulu Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal punya anak namanya Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Anaknya Ahmad bin Hambal ini Abdullah bertanya pada ayahnya Ahmad, wahai Ahmad, wahai ayahku Ahmad bin Hambal, sampai kapan aku menuntut ilmu? Sampai kau masuk ke liang lahat. Allahu Akbar. Sampai kau masuk ke liang lahat. Dan terbukti
Nabi katakan apa? Laqinu mautakum la ilaha. Ajarkan orang yang mau mati tauhid. Ini orang mau mati saja ajarin la ilaha. Ayah la ilaha illallah ayah. Mama la ilaha illallah la ilaha illallah. Hatta dia mau meninggal. Apalagi kita yang hidup. Ayo belajar tauhid. Dan kalau sudah bicara tauhid apa? Nabi ketika mau meninggal ngumpulin sahabat. Kemudian beliau mengatakan, jaddidu imanakum, perbaharui agama kalian. Kaifa nujaddidu dinana ya Rasulullah? Bagaimana kami membaguskan agama kami? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbagus iman kamu dengan la ilaha illallah. Kenapa? Enggak lama Nabi meninggal. Fitnah di zaman sahabat Abu Bakar. Ada Musailam al-Kadzab, orang yang menentang bayar zakat dan lain sebagainya. Fitnah akan datang. Ditambah lagi keumuman dalil. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wasamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi. Allah akan turunkan ujian musibah. Maka perbagus tauhid kita la ilaha illallah. Kalau tidak berantakan. Karena kita enggak kenal la ilaha illallah, ya hari gini KPK nangkap pejabat Islam. Hari gini kita dipimpin sama orang-orang Islam yang gak jelas keagamaannya. Karena tauhid yang berantakan. Dia gak takut sama Allah. Ya, kita yang gak paham pun malah mengomentari. Saya sih gak yakin ada Tuhan di Indonesia. Oh, ada yang ngomong begitu? Ada. Kenapa antum bisa bilang begitu? Kalau Allah ada, gak mungkin korupsi merajalela, Ustaz. Kalau Allah ada Ustaz, nggak mungkin hukum itu kayak pisau dapur Ustaz, yang tajam ke bawah muntul ke atas Ustaz. Kalau Allah ada Ustaz, nggak mungkin mereka melecehkan syariat Ustaz. Hari gini ODGJ suruh megang mic ceramah Ustaz, namanya si Gupron. Dan banyak yang percaya begitu loh. Allahu Akbar. Dia mengatakan Tuhan pun saya makan, Muhammad pun saya makan. Hari gini kita nggak bisa ngebela agama kita. Tuhan enggak ada. 14 abad yang lalu turun ayat. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Ayat itu. Kata Allah, jangan kamu anggap Allah diam dengan kemungkaran yang terjadi. Allah tahu. Kamu jangan wala tahsabannallaha ghafil amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu anggap Allah ghafil, lalai dengan kezaliman yang terjadi. Allah cuma pengen kamu bagaimana menghadapi kezaliman tersebut. Innama yu'akhirukum liyaumin tashkhasu fihil absar. Kalau kamu nggak ada yang bertindak, Allah bakal turunkan azab. Udah belum azabnya? Udah. Negeri yang banyak hujan dibilang hujan ini adalah azab. Padahal barakatuh minas sama. Negeri yang banyak buah-buahan, semua buah-buahan numbuh, tapi nggak ada yang bisa beli mahal kiloannya. Negeri yang banyak ikan di samudra, di lautannya, tetap ikan mahal kiloannya. Negeri yang tiap rumah ada air bersih, ditancapkan pipa keluar airnya, tapi kan sebotol kan 3.000. Negeri yang punya tambang tinggal naik terus harga tambangnya. Itu kan azab. Ya Allah, subhanallah. Ini mesti kembali ke jalan Allah kita nih. Nah yang paling basic, tolong nih. Kita berbuat baik sama orang tua kita. Ya. Surat Al-Ankabut ayat 8. Ya, siapkan pertanyaan setelah ini. Surat Al-Ankabut ayat 8. Ketika Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa in jahadaka litusrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Sempat dibahas tadi. Ada ayat yang mirip dengan yang dibahas tadi. Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kata wa wassayna di sini Allah ini berwasiat, mewasiatkan kepada al-insan. Insannya pakai alif lam. Kalau insanun umum, al-insan manusia yang jelas keagamaannya. Kitabun buku, Alkitab pasti Quran. Ya, jadi kata benda diberikan alif lam itu jelas keberadaannya. Allah mengatakan wa wassayna al-insan. Kami Allah mewasiatkan kepada manusia yang betul-betul manusia. Siapa mereka? Al-Hadid ayat 20.
yang berilmu, yang Allah katakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Berilmu tentang dunia ini yang dikatakan permainan. Manusia yang jelas keilmuannya. Allah bilang Allah telah berwasiat kepada manusia, wasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya untuk berbuat husnan. Husnannya umum, pokoknya baik. Semua yang baik. Mau cium tangan orang tua, mau peluk dia, kasih nafkah, atau ajak jalan-jalan, umrohkan dia, hajikan dia, semua yang husnan. Atau berbuka ceria ketemu sama orang tua, semuanya husnan. Tolong sama orang tua. Fala taqul lahum uf wa qul lahum qawlan karima. Kalau sama orang tua ngomong yang baik-baik. Apalagi orang tua Anda sudah orang tua yang memang lemah. Usia 40 itu puncak. 41, 42 itu mundur. 39, 38. Umur 50 itu kayak umur 30. Umur 60 kayak umur 20. Lihat, orang kalau udah mulai 60 kayak muda lagi. Lupa kalau dia 60 gayanya kayak umur 20. 70 kayak 10 tahun. 75 kayak 5 tahun. 80 kayak bayi. Ayah kita umur berapa? Orang yang kau benci itu umurnya 75. Seperti anak kecil usia 5 tahun. Yang kalau kita ketemu anak kecil kan jangan ajak ngomong politik. Jangan banyak berkeluh kesah. Bawakan hadiah. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Ayah mau apa? Hari ini aku gajian, aku beli macam-macam. Senang. Ada aja nih ayah aku bawa apa nih? Ya Allah makasih. Anak kecil. Hari ini kita nggak seperti itu. Tadi saya contohkan. Bahkan tiap tahun pun kita nggak korbankan hewan Idul Adha buat mereka. Dengan kita bakar dengan rokok kita. Anda sering jadikan dia korban dalam hidup Anda. Mengorbankan hewan pun tidak mau buat dia. Bagaimana kita mau sukses? Ini jangan salahkan Tuhan kalau nggak menitipkan dunia sama kita. Padahal ayat sudah baku. La tabdila li kalimatillah. Ayat gak mungkin terhapus. Nahnu narzukukum wa iyahum. Ayat bukan? Ayat. Kami kasih rizki sama kamu buat mereka. Pengen sukses, banyakin merekanya. Hari gini enggak. Kita kalau ngelihat orang, kayak ngelihat ATM pengen gesrek aja gitu loh. Langsung kita manfaatin nih. Kita enggak punya harga diri gitu loh. Kita lihat turis datang ke negeri kita, kita manfaatin. Dulu tidak, bangsa ini bangsa yang besar. Ngelihat orang datang, apa manfaat saya buat dia? Dulu begitu. Dulu orasinya para pahlawan terdahulu. Masya Allah. Kencang sekali mereka. Mereka meyakini bahwa al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Apalagi sama orang tua kita. Ya, anta wa maluka li abika. Kau dan hartamu milik orang tuamu. Orang tua ngambil diem-diem harta kita enggak nyolong. Emang hak dia. Ya, kita lihat di televisi, di sosial media, ada anak nuntut orang tuanya ke pengadilan. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita kemas bahasa indah sama teman kita. Kita rayu anak orang dengan syair yang indah. Sama orang tua kita nggak pernah bersyair. Kita nggak pernah membuat dia nyaman. Padahal irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Padahal kalau kau mencintai dengan tulus yang di bumi, yang di langit mencintaimu. Kalau kau terus mencintai yang di bumi, yang di langit mencintaimu. Allahu Akbar. Muhasabahlah ya. Saya suka bilang dengan bahasa yang gampang. Kamu yang tidak bisa dekat sama ayah kamu sendiri, atau benci sama ibu kamu, saya suka bilang, lihatlah mereka ketika tidur coba. Sekali-kali lihat ayahmu ketika tidur coba. Lihat. Saya dulu ngeliatin ayah saya sebelum meninggal. Ya Allah, Abah, Masya Allah ya. Ini orang yang suka ribut sama saya kalau dia melek, ya Allah. Kerut di keningnya sudah mulai banyak. Ayah, ya. Matanya sudah mulai hitamnya bersepah putih. Keriput di pinggirannya, giginya tanggal. Kukunya coklat berbenturan dengan kerikil ketika mencari nafkah buat kita. Lihat kaki keringnya, lihat. Ini orang yang kita benci. Orang yang pernah menghilangkan malu untuk mencari nafkah buat kita. Yang nyapu jalanan, mencari sampah, bercocok tanam, gak perhatiin lagi terik matahari membuat hitam kulitnya. Allahu Akbar. Coba kamu lihat ibu kamu, coba. Lihat ibu yang tua yang sedang tidur ini.
Gak kuasa. Ya Rabb. Kita mau benci dia. Sosok wanita tua yang sedang. Coba. Udah berapa lama kita nggak menatap wajah mereka? Mama, ibu, kerut di keningnya lihat. Ya Rabb, pipinya yang cabi sudah mulai turun, urat di mana-mana. Coba lihat. Ini orang yang pernah melahirkan kita dulu, yang pernah mengesampingkan dirinya untuk kita. Sekarang kita benci dia karena kita sudah punya pasangan hidup, perempuan cantik, anak-anak yang lucu. Allahu Akbar. Temui mereka, cium tangannya, cium. Mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kita cium dari mereka. Kalau sudah nggak ada baru berasa nanti kita. Ya, apa artinya kita sukses? Uang kita banyak, yang kita temui cuma pusara orang tua kita. Gak ada manfaatnya. Kita ini bocah kecil yang senang dipuji sama orang tua kalau nilai kita bagus. Mama, papa, lihatlah nilaiku. Ya Allah, senang banget. Senang kita digituin. Hari gini kita juga pengen, ayah, abah, aku sukses, aku punya uang. Cuma kuburan yang kita temuin sekarang. Gak ada indah-indahnya hidup. Uang yang kita miliki, yang kita temui cuma pusara orang tua kita. Gak ada indah-indahnya, demi Allah. Kita ini cuma pohon yang ditanam. Mereka berharap ada buah yang mereka petik. Bukan mereka nggak bisa beli buah mangga yang mahal, bisa. Cuma metik mangga dari pohon yang dia tanam, lebih dia sukai. Temui mereka, apalagi ini bulan Muharram, bulan Allah. Bulan Allah, bulan Muharram. Setiap bulan-bulan Allah ada lipat gandaan pahala. Ayo kita berbuat baik. Selain kita puasa tanggal 9 dan 10. Ini bulan Allah. Jangan cuma merayakan doang. Orang yang pertama kali mengatakan Muharram itu adalah tahun baru Islam, Umar ibn Khattab. Dan lihat, selama beliau menjadi khalifah, 23 tahun lebih beliau menjadi khalifah. Ya. Nggak pernah beliau merayakan ritual Muharraman. Tapi beliau pertontonkan beramal soleh di bulan Muharram. Hari ini kita nggak repot dengan perayaan-perayaan, cuma kita nggak punya bukti. Udah berapa lama kita nggak mencium tangan ibu kita? Udah berapa lama kita nggak menatap wajah ayah kita? Wallahi jamaah, ketika kita menatap wajah orang tua kita, akui ada cerita cinta antara kita dengan dia. Dan cuma kita yang tahu. Cuma kita yang tahu. Masya Allah. Ya, sayangi mereka. Jangan cuma mengatakan kasih orang tua sepanjang masa, kasih anak sepanjang kala. Buktikan kalau kita hasil doa mereka. Dan doa mereka cuma satu, Rabbi habli minas saleh. Datanglah kepada mereka sebagai anak yang saleh. Barakallahu fikum. Silakan yang mau ditanyakan. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Siapa? Sama-sama Pak. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz yang telah memberikan uraian ataupun kajian pada malam ini di Masjid Al-Hikmah. Saya sangat berkesan, banyak sekali ayat dan hadis Nabi disampaikan. Judulnya itu kasih orang tua sepanjang zaman, kasih anak sepanjang galah. Kalau tidak salah ini judulnya diambil dari peribahasa kan gitu. Salah satu peribahasa kan. Lahirnya peribahasa ini kan berasal dari rumah tangga kan gitu. Makanya ketika kita mau berumah tangga, diawali dengan ijab kabul atau nikah kan gitu ya. Nah di dalam nikah itu diharapkan menjadi keluarga yang samawa. Nah, sakinah, mawadah, warahmah. ya. Sama seperti kita sedang mengaji itu dinaungi oleh para malaikat supaya kita
sakinah, aman. Jadi mudah-mudahan kita ini menjadi tenang, menjadi umat yang terbaik. Amin. Ya. Amin. Jadi oleh karena itu di dalam setiap akad nikah itu disampaikan setelah ijab kabul sah, maka kita disuruh berdoa. Iya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Betul. Kenapa? Apa hikmahnya itu? Barakallahu laka Oh, barakah. wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Nah. Padahal kalau yang ketiga keduanya. Tapi kalau yang pertama kedua itu kok laka alayya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah. Iya, memang kalau kita perhatikan banyak orang itu menghayalkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga. Boleh sekali. Dan kita berharap seperti itu. Tapi dia juga mesti tahu sakinah yang dia harapkan ini Allah akan datangkan dengan sebab. Sebabnya apa? Ada hadis lain yang menjelaskan tentang sakinah. Majtama' qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi sakinah ini enggak usah diminta pun bakal turun. Di rumah yang Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan dan ditegakkan syariat. Di rumah tangga akan ada sakinah ini kalau syariat agama ditegakkan. Ya, jangan cuma ngayal baiti jannati rumahku surgaku, tapi enggak ada syariat yang ditegakkan. Yang ada baiti nari rumahku nerakaku. Taib. Tidak ada doa yang diajarkan oleh Nabi kecuali cuma satu. Enggak ada doa lain buat kedua mempelai. Sampaikan ke saya kalau ada yang lain. Enggak ada. Kecuali satu. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Terjemahkan artinya. Barakallahu lak, lakal barakah ya akhi, keberkahan milikmu. Wa baraka alaik, dilimpahkan berkah atasmu. Wa jama'a bainakuma fi khairin, dikumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Doa pertama buat laki-laki, karena laka bukan laki. Laka kata ganti orang kedua, laki. Barakallahu lak, keberkahan lak milikmu wahai laki-laki. Wa baraka alaika, dan dilimpahkan untuk wahai laki-laki. Baru wa jama' bainakuma, berdua dikumpulkan. Ini memperjelas bahwa laki-laki yang menikah, laki-laki yang manis tatoah, yang memang mampu untuk membina rumah tangga, yang targetnya memperbanyak umat tadi. Umat yang mana? Umat ya seperti yang Nabi kabarkan, umat Muhammad ini umat yang bersyahadat, umat yang mengenal syariat. Bahkan Nabi mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Umat Muhammad umat yang bangun pagi. Hari gini banyak aku umat Muhammad subuhnya bareng duha. Bukan umat Muhammad bangun sebelum subuh. Haramkan tidur pagi, bangun pagi, habis sisa tidur cepat. Sehingga memang betul-betul umat Muhammad berkah. Atau memang dia laki-laki, ya memang laki-laki tahu perempuan dipilih karena 4 hal. 5 liha karena price-nya, nilainya. Yang kedua lihasabiha, nasabnya. Yang ketiga lijamaliha, kecantikannya. Yang keempat lidiniha. Kenapa agama yang keempat? Karena orang dulu menjelaskan bahwa suami itu ya suami dan guru buat istrinya. Saya masih ingat, saya mulai mengajar tahun 2002. Ya, itu baru kita mengajar, sudah 25 tahun yang lalu. Itu dulu banyak ibu-ibu datang, Ustadz bikin pengajian buat ibu-ibu dong. Ini laki semua. Dulu kalau kita kajian tuh laki semua. Tablik akbar laki semua, jarang perempuannya. Saya ingat tahun-tahun 2000-an ke bawah tuh ya. 2005 kemari lihat banyakkan perempuan di majelis taklim, laki-lakinya gak ada. Akhirnya banyak perempuan jadi guru buat suaminya. Ya kebalikan, sudah berantakan. Apa kata Nabi? Lan yasluh li rajul idza amarathu imra'ah. Enggak mungkin terselesaikan masalah laki-laki kalau perempuan yang mimpin. Nabi yang ngomong. Di situ pentingnya rumah tangga itu untuk laki-laki betul-betul mendominasi keagamaan. Jadi ayo kita belajar agama buat mimpin rumah tangga kita. Rumah tangga bahtera.
Nggak mungkin bahtera berlayar tanpa gelombang. Nakodanya mesti ngerti itu. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya. Ada lagi silakan. Ya kan? Antum, nah, ya tadi antum dulu angkat tangan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang di Kampung Islam Lebah, Ustaz. Ada satu hal yang ingin saya memohon untuk lebih diperjelas. Tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz bahwa banyak orang atau banyak musolli yang tidak tahu siapa yang disembah. Banyak orang haji dan umroh tapi tidak tahu siapa yang memanggilnya untuk haji. Mohon diberikan penjelasan singkat namun mudah difahami maksud dari yang Ustaz sampaikan pada kami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, sempat disampaikan tadi bahwa urusan ibadah Allah itu mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan ibadah. Ba'asna fi kulli ummatin rasul. Dan kita tahu 23 tahun Nabi mendakwakan manusia. 13 tahun pertama akidah. Akidah itu at-tawsiku bil quwah. Ikatan yang kuat antara hamba dengan Tuhannya. Ayat-ayat hukum tidak turun di Mekah. Ayat hukum turun di Madinah 10 tahun terakhir. Ini kalau kita lihat Tarbiyatul Rasul ala ummatih, ya, ada bukunya itu ya. Beliau 13 tahun pertama menanamkan bagaimana mengenal Allah, baru kita bicara hukum. Hari gini orang gak memperhatikan itu. Kita ngebahas hukum untuk Allah yang kita gak kenal. Contoh sholat. Allah perintahkan kita bertakbir Allahu Akbar. Harusnya kan ada bobot Allah Akbar ana shagir, aku kecil. Ya, kenapa? Karena sebelum sholat Allah perintahkan wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Ini sholat alat bantu kita untuk minta tolong sama Allah. Kebayang gak sih kita minta tolong ke Allah yang kita gak kenal? Ditambah lagi apa yang kita minta bukan yang dibutuhkan tapi yang diinginkan. Ini sangat disayangkan. Tuhan sudah bilang ud'uni astajib lakum, minta langsung ku jawab. Ninya itu kan mufrad. Ana udah minta tapi nggak dijawab-jawab. Sering kita bilang seperti itu kan. Nabi yang maju. Karena banyak orang yang meminta nggak tahu siapa yang diminta. Ketika kita minta ke Allah, Allah bilang walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Yang diminta ngasih syarat, minta dengan nama tersebut. Tapi yang minta sekarang nggak hafal nama Allah. Ditambah lagi ketika sudah bicara ibadah haji, ini kan panggilan. Sepakat ulama mengatakan haji itu panggilan bukan keinginan. Ya, panggilan baru kita punya keinginan. Sehingga Allah panggil kita dengan talbiyah tadi. Ya, sangat disayangkan kalau kita nggak kenal Allah. Disitulah pentingnya kita mengenal Allah. Makanya kenapa para sahabat nggak pernah menentang ayat syariat yang diturunkan? Karena mereka dibikin kenal dulu sama Allah. Ketika mereka sudah kenal Allah, jangankan sholat, bangun malam, perang pun mereka maju. Kalau umat Musa, umat Isa, majulah Musa, majulah Isa, kami di sini. Kalau umat Muhammad, ayo Muhammad maju, aku bersamamu. Karena mereka tahu, bahkan sampai ketika perang Tabuk saja, itu perang paceklik. Yang mau perang suruh bayar zakat, bayar istilahnya itu ya. Karena itu perang paceklik itu. Sampai ada orang yang datang cuma bawa sebutir korma. Ya Rasulullah, aku cuma punya sebutir korma, izin aku perang bersama kamu, pengen mati bersama kamu. Sampai esok subuhnya Nabi ceramah di Nabawi, dia bilang, siapa yang semalam bersedekah? Gak ada yang ngaku. Jibril datang kepadaku, ada yang bersedekah semalam, yakni disedekahkan jiwanya karena gak punya harta untuk berperang bersama Rasul. Dulu segitunya tuh. Ketika turun ayat Al-Ahzab ayat 59, kata Ummu Salamah, perempuan saat itu mengambil hordeng spray ditutup dirinya. Sampai kata Umar, aku gak bisa membedakan mana depan mana belakang. Senangnya mereka dengan syariat karena mereka kenal Allah. Nah, hari gini kita nggak kenal Allah. Dan banyak sholat ini yang dibilang tanha anil faksa wal munkar,
Tetap habis sholat kita nyolong sendal. Habis sholat kita ketangkap KPK. Dan lain sebagainya. Karena hubungan kita nggak bagus sama Allah. Khawatirnya seperti itu gitu loh. Sehingga ibadah ini nggak mengena. Karena kata Nabi, Innallaha yuhibbu ayyara asra ni'matihi ala abdi. Allah paling suka ngelihat bekas ibadah pada diri seseorang. Bagaimana ibadah berbekas kalau kita nggak kenal Allah? Barakallahu fikum. Iya, fadhil, silakan tadi Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa ketika kita berkomitmen dalam diri kita untuk berbakti kepada orang tua, tapi malah orang tua tersebut merasa kita tuh sebenarnya nggak pernah berbakti, padahal kita sudah, padahal kita sudah berusaha maksimal untuk berbakti kepada orang tua. Tapi di hadapan orang tua kita tuh kita selalu salah gitu. Ya, Mungkin, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini di masyarakat macam-macam fenomena yang kita lihat. Intinya kita kalau berbakti kita nggak usah pamrih, Pak. Dia anggap kita nggak berbakti silahkan, tapi kita berbakti karena Allah yang Maha Tahu. Bakti itu kan bentuk ibadah, Pak. Di mana ibadah kita lillah untuk Allah. Bicara nanti orang tua nggak nerima bakti kita, urusan dia sama Allah. Tugas kita cuma berbakti. Jadi jangan sampai gara-gara celotehan orang tua yang menganggap kita nggak berbakti, kita malas berbakti, jangan. Lah, wallahi. Karena yang punya orang tua yang nggak baik bukan cuma kita. Tadi Nabi Ibrahim ayahnya kurang jahat apa, bakar anak kok. Kan orang tua Anda nggak bakar Anda, saya kan. Ikrimah itu ayahnya Abu Jahal, Pak. Orang tua kita bukan Abu Jahal, insya Allah. Udahlah, tugas kita ini berbakti kepada kedua orang tua, membantu kebutuhan mereka. Apapun yang mereka balas, urusan mereka sama Allah. Jadi nggak ada pamrih. Kayak orang tua masak dulu buat kita, Pak. Kita nggak makan pun besok dia masak juga, Pak. Nggak pernah kecewa, karena yang dia tahu ya seperti itu. Ya, jadi nggak usah hakimi apapun yang dia lakukan. Baik, Allahu a'lam bishawab. Satu lagi afwan ya. Baik, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ternyata Subhan ini ramah lancar. Barakallahu fiikum. 3 tahun yang lalu sempat mampir di rumah kami, nggak pulang seperti ya. Didoain sama antum, jazakallah. Allah berfirman, walau anna al-qura amanu wattaqu rahmatan alaihi wa bagaimana cara mengejawantahkan firman Allah ini terhadap kondisi bangsa Indonesia, yang mana kita tahu negeri kita di atas tanah sangat subur menghasilkan berbagai macam, kemudian di bawah air juga menghasilkan sesuatu yang luar biasa, tetapi kenyataannya rakyat kita kalau kita bandingkan dengan Saudi jauh sekali. Karena kita kebetulan pernah bertemu dengan teman dari Saudi, beliau menyatakan negeri kami ini punya hasil cuma di bawah laut, sementara ada Indonesia punya hasil di atas tanah dan di bawah laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam barakallahu fikum. Yang beliau sampaikan ini Al-A'raf 96. Surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Sebenarnya ini janji dan informasi Allah. Harusnya ini rakyat Indonesia ini komit sama ayat ini, bagus banget ini. Karena kata Ali bin Abi Thalib, orang kita bilang Sayyidina Ali, beliau mengatakan bahwa pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter pasti yang diangkat orang pinter oleh Allah. Kalau makmumnya ini apalannya 10 juz, imam 5 juz gak bakal berani maju. Pasti di atas 10 juz. Komite kayak begitu. Ya. Makanya anak bangsa jangan gampang terprovokasi dengan sosial media. Jangan gampang terpecah belah. Kuncinya kita belajar. Sehingga iman kita bisa stabil. Janjinya ayat tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kata amanu sifatnya past dan lampau madhi. Orang yang telah beriman dan punya jam terbang, bukan baru iman. Walau anna ahlal qura, andai semua masyarakat
di negeri-negeri di muka bumi ini beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah. La fatahna alaihim barakatim minas sami wal ard. Allah bukakan berkah dari langit dan bumi. Hari ini hujan pun dibilang azab, bukan berkah. Orang bilang, ya hujan, pak kacau dah hujan. Hari ini orang nggak ngerti hujan itu barakatuh minas sama. Hari gini di bumi kita pun yang biji dilempar numbuh pohon pun buah-buahannya mahal, kita nggak bisa beli. Di negeri ini air gampang ditancapkan pipa keluar air. Ada satu dalil, saya pernah baca buku Al-Isra judulnya. Itu kitabnya Syekh Albani. Di kitab itu ada satu hadis yang saya kalau baca ini hadis bangga jadi orang Indonesia saya. Kenapa? Karena ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad tuh ketemu sama Nabi Ibrahim di depan pintu surga. Kata Ibrahim begini, ya Muhammad, akrimini ummataka salam. Muhammad, kabarkan kepada umatmu salam dariku, kata Ibrahim. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka annal jannata thayyibatut turab. Surga itu tanahnya subur. Qian, gampang dipacul. Kan surga itu kan jannah, bustan, kebun, banyak pohonannya. Azmatul ma, airnya pun bisa diminum langsung. Ini kita nggak cocok logi ya, karena hadis itu turun saat Indonesia belum ada. Oke? Tapi kan denger hadis kayak gitu bangga di negeri kita loh. Dimana Thayyibatut turab, negeri kita subur banget tanahnya. Apa yang nggak nunggu di negeri kita? Korma saja. Beberapa bulan yang lalu saya dapat informasi lomba korma dunia, the best fruit in the world number 5 itu korma Indonesia. Indonesia ada korma Pak, di Madura, ya di Cirebon, di Ciwidey ada. Kormanya terbaik kelima di dunia. Orang Indonesia nggak tahu kan ada korma. Karena kita nggak pernah lagi mengkaji tentang negeri kita. Negeri yang agraris dibikin industri. Ya akhirnya banyak semen sana, semen sini, tanah nggak bisa lagi meresap air dan lain sebagainya. Ya Rabb, Masya Allah. Thayyibatut turab, azmatul ma, airnya gampang diminum. Indonesia ini punya air yang bisa diminum langsung. Orang barat geleng pala, air bersih buat nyiram jalanan. Di negeri mereka nggak ada air bersih buat nyiram jalanan. Mahal buat mereka. Jadi kita lihat, saking kita Masya Allah. Cuma kata ulama kita dulu apa? Hati-hati Indonesia. Kemungkinan kalian seperti ayam yang mati di lumbung. Bukan tidak ada padi yang kalian bisa makan. Cuma kalian nggak bisa bikin padi jadi nasi goreng. Itu masalahnya. Kalian nggak bisa ngolah. Makanya ayo anak bangsa kita kompak, rukun. Kuncinya satu, kumpul di masjid belajar. Ya, kurangin sosial media sudah. Supaya gak gampang terprovokasi. Negeri ini membutuhkan generasi yang berpikir memberi bukan mengambil. Saatnya kita bantu negeri kita. Kalau memang kita telah bersumpah, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia, ayo kita buktiin. Allah muliakan negeri kita nanti insyaAllah ya. Barakallahu fikum, semoga manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan dan Allah jaga kita semua insyaAllah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.